Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema di sini. Di video kali ini aku akan membahas film berjudul Memoir of a Murderer yang diproduksi tahun 2017 bergenre action crime dan disutradarai oleh Woon Shin Yoon berdasarkan buku fiksi dengan penjualan terbaik karya Kim Yong Ha. Bercerita tentang seorang mantan pembunuh berantai bernama Byung Soo yang mengalami demensia karena sebuah kecelakaan. Seiring putrinya yang bernama Eun Hee mulai beranjak remaja, daya ingat Byung Soo pun semakin menurun. Hingga ia bertemu pacarnya Eun Hee, ia merasa tingkah pacarnya aneh dan berbahaya. Ia pun berusaha memisahkan mereka. Kira-kira kenapa ya Byung Soo bersikap demikian? Yuk langsung aja tonton alur ceritanya sampai akhir. Ada seorang laki-laki bernama Byung Soo karena lupa arah pulang, ia pun tersesat dan dibawa ke kantor polisi. Seseorang datang untuk menjemputnya, ia merupakan anaknya yang bernama Eun Hee. Di saat anaknya tiba, ingatan Byung Soo telah kembali lagi. Ternyata Byung Soo mengidap penyakit demensia yang membuat kemampuan fungsi otak dan daya ingatnya menurun. Ingatannya akan muncul dan hilang dalam sekejap. Penyakit yang ia dapatkan akibat dari kecelakaan mobil di masa lalu. Suatu hari, ada berita mengenai kasus pembunuhan. Muka Byung Soo sangat cemas, ia berlari untuk melihat sepatunya. Ternyata sepatunya bersih, yang berarti bukan ia yang menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Beberapa saat, Eun Hee akan pergi. Byung Soo pun memperingatinya kalau saat ini sedang ada kasus pembunuhan dan memintanya untuk berhati-hati. Byung Soo selalu mencatat kesehariannya di laptop untuk menjaga ingatannya. Tiba-tiba ia mengingat potongan kejadian di masa lalu, di mana ayahnya menumpahkan saus ke sepatu putih kesayangannya. Ayahnya adalah seorang pemabuk yang sering menyiksa istri dan anak-anaknya. Byung Soo yang muak dengan tingkah ayahnya, dengan sangat marah melenyapkan ayahnya. Byung Soo pun mengubur ayahnya. Setelah melenyapkan ayahnya, tidak ada yang menangkapnya dan rumah menjadi damai lagi. Sehingga ia menyadari jika pembunuhan seperti itu harus dilakukan di dunia. Seiring waktu berlalu, ia terus melakukan pembunuhan yang disebutnya sebagai pembersihan terhadap orang-orang yang ia anggap jahat. Sebagian besar korban pembunuhannya dia kubur di lahan hutan bambu miliknya. Pembunuhan terakhirnya ia lakukan kepada seorang wanita dan setelah dari menguburkannya, ia mengalami kecelakaan mobil. Ia pun menua dan menjalani kesehariannya sebagai dokter hewan. Dia juga terbiasa merekam suaranya di recorder sehingga saat lupa ia bisa memutarnya untuk mengingat. Setiap minggunya, ia ikut kelas puisi sebagai terapi penyakit demensianya. Byung Soo hanya terdiam. Hal ini disebabkan penyakit demensia yang dideritanya membuat responnya terhadap sesuatu menjadi sangat lambat. Ia tiba-tiba dihampiri oleh teman sekelasnya bernama Ju Yunju. Ia sangat tersentuh dengan puisi yang dibuat oleh Byung Soo. Yunju bilang, Byung Soo adalah orang yang lucu. Yunju terus mendekati Byung Soo, tapi Byung Soo selalu menghindar. Di lain hari, Byung Soo menabrak mobil yang berhenti di depannya. Byung Soo yang penasaran mengambil sampel darah. Lalu muncullah pemilik mobil bernama Min Tae-ju. Tae-ju meminta Byung Soo untuk melupakan kecelakaan tersebut. Tae-ju pun pergi begitu saja. Pulangnya, Byung Soo melakukan tes sampel darah dan menemukan jika darah tersebut adalah darah manusia. Byung Soo pun menelepon ke polisi untuk mengabarkan temuannya. Di scene lain, polisi sedang mengepung sebuah rumah yang menjadi tempat perjudian ilegal. Salah satu penjudi yang kabur dihadang oleh Tae-ju yang merupakan polisi. Tae-ju akan membawa wanita tersebut ke kantor polisi, tapi wanita itu menolak dan menampar Tae-ju. Kemudian ia kabur darinya.
Wanita itu memohon untuk melepaskannya karena ia mempunyai anak. Tapi dengan ganasnya, Taeju menghabisi wanita itu. Saat Taeju masih kecil, jika ia nakal, ayahnya memaksa dirinya berdiri dan telanjang di luar sambil diborgol. Meskipun ia memohon, ayahnya hanya bilang pendosa layak dihukum. Setelah polisi menerima laporan Byung-soo, petugas hanya menganggap laporan Byung-soo terkait Taeju sebagai lelucon. Setelah itu, Taeju menelepon ke Byung-soo mengatakan jika setelah diselidiki, isi bagasi tersebut adalah rusa bukan mayat manusia. Byung-soo yang ragu menyelidiki ke TKP dan menggunakan insting pembunuhnya terkait di mana mayat akan dibuang. Setelah ditelusuri, ia menemukan mayat tersebut berada di waduk dekat lokasi tabrakan. Keesokannya investigasi kasus tersebut dilakukan berdasarkan laporan Byung-soo. Taeju memutuskan mulai mendekati Byung-soo. Ia tak sengaja bertemu dengan Eun-hee dan tahu jika Eun-hee adalah anak Byung-soo. Di tempat lain, terlihat Byung-soo menemui kenalannya yang seorang polisi bernama An Byung-man untuk meminta mencari tahu keberadaan pemilik mobil yang sempat menabraknya. Eun-hee sedang dalam perjalanan pulang. Taeju lewat dan memberikannya tumpangan. Byung-soo khawatir dengan Eun-hee yang belum pulang, ia pun menunggu anaknya di depan rumah. Setelah sadar, Byung-soo yang penyakit demensianya sering kambuh mulai meragukan dirinya dan menduga jika mungkin saja pembunuhan sebelumnya adalah perbuatannya. Suatu hari Byung-soo ke biara untuk bertemu kakaknya. Byung-soo menanyakan apakah di sini menerima lelaki karena ia tidak ingin menyusahkan Eun-hee. Saat Byung-soo akan pergi, kakaknya memintanya untuk melupakan kejadian ayahnya. Setelah kelas puisi, Yunju memaksa ikut mobil Byung-soo. Di tengah perjalanan, Byung-soo melihat Eun-hee dan Taeju. Demensia Byung-soo kambuh. Taeju memperkenalkan bahwa ia adalah pacar Eun-hee dan seorang polisi. Byung-soo merasa familiar terhadap Taeju tapi ia lupa. Lalu Yunju menarik Byung-soo pergi. Di tengah jalan, Byung-soo yang tidak ingat siapa wanita yang bersamanya menurunkan Yunju di jalan. Eun-hee sedang berkencan dengan Taeju. Taeju menceritakan jika ia pernah bertemu ayah Eun-hee dalam tabrakan yang dialaminya. Ia berpikir ayah Eun-hee lupa dengannya. Kemudian Taeju mendapat info dari Eun-hee tentang ayahnya yang mengidap demensia. Juga membeli lahan tanah yang ditanami bambu sehingga ia sering ke sana dan tersesat. Tak berapa lama, Byung-soo memutar rekordernya dan menyadari jika Taeju sangat berbahaya untuk Eun-hee karena ia adalah pembunuh dari 2 kasus belakangan. Byung-soo pun menelepon Eun-hee yang saat itu sedang di bioskop. Kemudian Byung-soo menyusul ke bioskop. Di saat hampir menemukan Eun-hee, sayangnya penyakitnya kambuh. Saat ingatannya kembali, ia pun dengan panik kembali ke rumah mencari Eun-hee. Byung-soo pun mengingatkan ke Eun-hee bahwa Taeju adalah pembunuh. Tapi Eun-hee bilang, Taeju yang berpikir bahwa ayahnya adalah pembunuh dikarenakan pembunuhan di waduk, tempatnya dekat dengan hutan bambu. Eun-hee menambahkan jika ayahnya hanya ke hutan bambu, maka sepatunya tidak mungkin berlumpur. Byung-soo hanya terdiam mendengarnya. Esoknya, Byung-soo menemui Byung-man untuk meminta bantuan menyelidiki sampel darah yang pernah dia ambil dari bagasi Taeju. Proses tes darah tersebut diperkirakan akan selesai dalam 1 minggu. Saat Byung-soo akan menjemput Eun-hee di tempat kerjanya, ternyata Eun-hee sedang bersama Taeju. Byung-soo pun segera menyuruh anaknya masuk ke mobil dan memperingatkan Taeju untuk tidak mendekati anaknya. Kemudian Byung-soo meminta Eun-hee tidak bertemu Taeju selama seminggu. Kemudian, ia pergi mengintai Taeju. Taeju tahu bahwa ia sedang diintai. Saat ia tersadar, ia sudah ada di teras rumah dan menyambut Taeju sebagai tamu.
Taeju bilang bahwa ia akan melamar Eun-hee. Byung-soo yang lupa pun menyambut kabar tersebut dengan sangat ramah dan mendoakan kebahagiaan mereka. Kemudian Taeju mengatakan jika ini bukan pertemuan pertama mereka dan mengatakan bahwa Byung-soo sebelumnya juga merestui hubungan mereka. Tiba-tiba, Byung-soo tersadar bahwa ia tidak pernah merestui apapun dan ingat bahwa dia mengancam Taeju untuk menjauhi Eun-hee. Dia pun menyiapkan suntikan untuk melenyapkan Taeju. Namun aksi Byung-soo terhentikan karena kemunculan Eun-hee. Kemudian Taeju pun pulang. Byung-soo yang melihat bekas luka di leher Eun-hee pun marah dan menagih janji Eun-hee tentang tidak bertemu Taeju dalam seminggu. Ternyata bekas luka itu adalah perbuatan Byung-soo, dan yang meminta mengajak Taeju ke rumah adalah Byung-soo sendiri. Ingatan Byung-soo selama seminggu terakhir ternyata hilang. Hasil tes darah sudah keluar, dan ternyata itu hanyalah darah rusa. Setelah itu, Byung-soo mulai meragukan ingatannya selama ini. Tiba-tiba kakaknya datang dan ia mengungkapkan penderitaannya selama ini. Malamnya saat Byung-soo terbangun, ia sudah terikat dan ada Taeju yang sedang mengubah isi jurnalnya di laptop. Kemudian Taeju memakai ponsel Byung-soo untuk menelepon Yoonju. Setelah itu, Byung-soo disuntikan obat bius. Saat terbangun, ia langsung mencari Eun-hee dan ada kakaknya di sana. Setelah membangunkan Eun-hee, Byung-soo langsung mengemasi barangnya dan menitipkan Eun-hee pada kakaknya untuk dijaga sementara waktu di biara. Malamnya Byung-soo mengikuti mobil Taeju dari belakang. Sampai di suatu rumah, Byung-soo mengawasi Taeju yang tak berapa lama pergi dari rumah itu dan Byung-soo pun mengecek rumah itu. Ia menemukan handycam yang berisi video Yoonju yang telah ditangkap oleh Taeju. Kemudian Byung-soo pun menunjukkan bukti tersebut untuk menangkap Taeju ke Byung-man. Tetapi malah Byung-soo yang menjadi terduga karena sebelumnya polisi menemukan panggilan keluar dari Yoonju ke Byung-soo. Dan Taeju menambahkan dia yakin di handycam hanya ada sidik jari Byung-soo. Kemudian Taeju menanyakan keberadaan Eun-hee karena selama 4 hari ia tidak bisa mengontak Eun-hee. Byung-soo awalnya tidak mau memberitahu mereka, tapi karena desakan dari Byung-man, ia pun memberitahu jika Eun-hee di biara bibinya. Fakta mengejutkan, ternyata kakak Byung-soo sudah lama meninggal. Ia pun mencoba menelepon kakaknya untuk membuktikan jika dia tidak berhalusinasi, tapi ia tidak menemukan kontak kakaknya di ponselnya. Ia pun melarikan diri ke biara. Ternyata, biara yang biasa dia kunjungi selama ini sudah terbengkalai. Hanya ada bangunan tua dan bekas makanan dia dulu masih tertinggal di sana. Tiba-tiba ingatannya tentang kejadian 17 tahun lalu sebelum kecelakaan kembali. Orang terakhir yang dibunuhnya adalah istrinya dikarenakan selingkuh. Istrinya memintanya untuk tidak membunuh Eun-hee karena ternyata Eun-hee bukan anak kandungnya. Saat perjalanan pulang dan ingin menemui Eun-hee, ia mengalami kecelakaan. Tapi dia tetap meneruskan perjalanannya menuju rumah. Saat ia bertemu Eun-hee, tiba-tiba dia lupa dengan tujuannya. Kembali ke saat kini, kepolisian sedang bergerak melakukan penggalian untuk menemukan jasad korban di hutan bambu. Jasad tersebut adalah jasad Yoonju. Di sisi lain, Byung-soo yang frustasi pun mencoba bunuh diri dengan obat yang dia punya. Tapi tiba-tiba ia mendengar rekaman suara Taeju di rekordernya. Ini menandakan jika selama ini Byung-soo tidak berhalusinasi. Kemudian ia mulai mengingat hari saat ia meminta Eun-hee untuk ikut bibinya. Ia mencoba mengingat nomor plat taksi tersebut, dan ternyata itu adalah nomor plat mobil Taeju. Di hari itu, ia ternyata menitipkan Eun-hee kepada Taeju. Byung-soo pun mengirimkan rekaman bukti suara Taeju ke Byung-man. Saat sedang mendengarkan, tiba-tiba Taeju menghampirinya dan pamit untuk pergi. Byung-man pun mengikutinya dan sampai di sebuah rumah. Di sana ternyata ada Eun-hee. Kemudian Byung-man memberikan lokasi Eun-hee. Ternyata Eun-hee menyaksikan aksi Taeju dan kabur. Taeju menceritakan alasannya menjadi seperti ini karena ia sering disiksa ayahnya. Dan suatu hari, dia ingin melenyapkan ayahnya.
Tapi ia malah dipukul ibunya dari belakang dengan setrika uap, sehingga ia pun membenci wanita. Tiba-tiba, Eunhee hilang. Taeju pun mencari keluar. Saat mencari keberadaan Eunhee di mobil, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil. Byung-soo masuk ke rumah dan mencari Eunhee. Setelah melihat Eunhee, penyakitnya tiba-tiba kambuh. Dia bingung kenapa dia ada di sana. Taeju masih hidup dan masuk ke rumah meminta Byung-soo yang terlihat kebingungan memberitahukan tempat persembunyian Eunhee. Tiba-tiba Byung-soo dicekek dengan selendang oleh Taeju. Eunhee berusaha memanggil ayahnya dan Byung-soo kembali sadar. Ia pun melawan balik. Kemudian Byung-soo dengan sisa tenaganya melawan balik dan berhasil mengalahkan Taeju. Byung-soo pun mengatakan ke Eunhee bahwa Eunhee bukan anak seorang pembunuh karena bukan anak kandungnya. Byung-soo pun ditangkap dan diwawancarai. Karena kasus pembunuhan berantainya telah kadaluarsa masa hukumannya dan ia mengalami demensia, maka ia dibebaskan. Kemudian di TV ada berita tentang Taeju yang menjadi tersangka pembunuhan dan masih menjadi buronan. Ternyata selama ini Byung-soo telah merekayasa cerita. Aslinya ia tetap menjadi pembunuh berantai. Ialah yang membunuh Byung-man dan Yoon-ju. Di akhir cerita ternyata Taeju telah dibuang ke waduk bersama mobilnya oleh Byung-soo. Dan film pun selesai. Setelah kita kulik, ternyata film Memoir of Murderer ini memiliki dua versi ending cerita loh. Versi lainnya yaitu Byung-soo direhabilitasi karena penyakit demensianya, dan selama rehabilitasi hubungan Eunhee dan Byung-soo kembali membaik. Tapi sebelum penyakitnya semakin parah dan melupakan siapa dirinya, ia memutuskan untuk bunuh diri. Kalian lebih suka ending yang mana nih? Komen di bawah ya, see you guys!